Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan melakukan perjalanan malam ini teman-teman ya. Kebetulan saya di sini. Ini akan mengeksplorasi dan sekarang jam menunjukkan jam 2:31 ya teman-teman ya. Ini teman-teman lihat jam 2:31. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jalan, kita berdoa dulu teman-teman. Bismillah. Oke. Udah malam sangat menyenangkan. Di jam 2:33 ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya sebenarnya sangat takut juga teman-teman ya kalau jalan sendiri di tengah malam seperti ini. Namun ini adalah sebuah tantangan karena biasanya saya mengeksplor sebuah rumah terbengkalai ya teman-teman. Kali ini kita jalan-jalan di tengah malam ya, seperti ini teman-teman. Suasananya sangat mencekam, dan ini di jam seperti ini mungkin semua orang sudah asik tertidur ya teman-teman. Tapi ya ada sebagian masyarakat atau orang yang harus berjuang di tengah malam atau subuh ini untuk berbelanja atau untuk ke pasar ya teman-teman. Karena memang kalau jam pasar itu biasanya jam pagi hari. Nah seperti itu. Nah saya ingin punya cerita sedikit teman-teman mengenai sebuah perjalanan. Ini mungkin perjalanan malam yang mengerikan yang pernah saya alami ya. Ya dimana pada saat itu saya sedang mengemudi di jalan yang sepi. Itu pada malam hari. Ya mungkin sekitar jam 12-an ke atas ya teman-teman. Dan saya harus melewati jalan yang berkelok-kelok dan gelap. Di samping saya itu hutan-hutan pinus dan hutan-hutan bambu ya teman-teman ya. Yang konon katanya kalau kita melewati sebuah hutan-hutan yang seperti itu banyak gangguan atau makhluk astral yang biasa mengganggu pengemudi atau orang-orang yang berada di sekitar situ pada malam hari. Makanya jalan yang saya lewati itu sangat sepi. Nah pada saat saya mengemudi itu saya merasakan ada yang tidak beres teman-teman. Saya melihat bayangan di spion saya. Saat itu saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun setelah saya melirik kembali, saya melihat semakin tidak nyaman teman-teman. Saya mulai merasakan hawa dingin di dalam diri saya, khususnya naik motor ini sudah pakai jaket yang tebal. Terus saya merasakan dingin dan rasanya itu seperti ada yang mengikuti begitu teman-teman. Jadi saya merasakan di belakang saya ini seperti ada sesuatu yang menempel begitu. Jadi karena perasaan yang was-was itu semakin keras ya, akhirnya saya pun memutuskan untuk mencari sebuah lokasi yang terang dan saya ingin memberhentikan kendaraan dan melihat apa yang terjadi teman-teman. Tetapi ternyata ketika saya balik dan ya saya mencoba untuk menenangkan diri. Nah di situ bulu kuduk
merinding itu semakin menjadi-jadi teman-teman. Jadi ya saya semakin takut, dan akhirnya saya pun ambil langkah 1000 teman-teman. Tidak tahu apa di depan saya ketika itu. Semua saya babat, pokoknya hampir tidak melihat sesuatu lagi teman-teman. Langkah 1000 yang saya gunakan bukan lari ya, tetapi memang saya gaspol gitu teman-teman. Nah itu bagian seru perjalanan ketika berjalan sendiri di malam hari. Namun banyak juga teman-teman kisah-kisah menarik lainnya, tapi nanti akan saya ceritakan di perjalanan berikutnya ya teman-teman ya. Dan kali ini saya sudah semakin dekat dengan perjalanan saya menuju pulang. Makanya saya fokus ke jalan dulu teman-teman. Ini pun bercerita sebenarnya untuk mengurangi rasa takut saya di jalan. Nah seperti itu. Ya teman-teman bisa lihat sendirilah, bisa lihat perjalanan ini. Mungkin ada 1-2 kendaraan yang teman-teman lihat itu. Saya pun tidak melewati jalan umum teman-temannya. Saya coba cari jalan-jalan pintas untuk bisa langsung sampai ke tujuan, karena kan kalau di jalan umum biasanya ya masih banyak kendaraan lah. Saya pun sebenarnya ingin menantang diri sendiri teman-teman, jadi menguji keberanian juga. Itu sepertinya sangat menarik untuk saya teman-teman, mencari tempat-tempat yang sepi, kemudian ya siapa tahu di situ ada sesuatu yang bisa memperlihatkan dirinya atau apalah. Tapi kan tak mungkin lah seperti itu teman-teman. Cuman kalaupun ada, paling tidak ya mungkin ada sesuatu yang mengganjal saya atau mereka ingin bersahabat atau apa. Saya kurang paham dengan hal seperti itu. Yang pasti saya suka aja teman-teman, saya senang aja jalan malam di tempat yang sepi. Nah itu mungkin akan saya lakukan di perjalanan-perjalanan selanjutnya di malam hari teman-teman. Karena kalau di malam hari ini terus terang kamera mungkin untuk lokasi kurang kelihatan ya teman-teman ya, karena kan saya cuma menggunakan lampu motor yang standar. Ya seperti inilah yang teman-teman lihat. Perjalanannya pun saya tidak terlalu ngebut ya, kita santai-santai aja, kecuali ada sesuatu yang mengharuskan saya untuk ngebut. Mungkin saya sebenarnya lebih takut dengan dengan kejahatan teman-teman, daripada dengan hantu-hantu atau setan-setan, hantu blau. Saya lebih takut dengan hal-hal yang di luar dari kemampuan saya, karena kan kalau manusia yang dihadapin ya lebih mengerikan teman-teman daripada setan-setan yang mungkin hanya ada di pikiran-pikiran kita aja ya. Nah ini saya sudah hampir masuk ke daerah Samata ini kayaknya teman-teman ya. Kita masuk ke Macanda dan nanti kita belok kiri di depan situ untuk masuk ke arah Antang ya teman-teman. Saya ambil potong jalan aja teman-teman, karena ini pagi mungkin agak sepi ya, supaya mempersingkat waktu juga. Nah seperti itu. Ini masuk hampir jam 3:30-4 ya, mungkin sebentar lagi, kurang lebih setengah jam lagi sudah masuk waktu subuh teman-teman. Suasana dan
sangat menyenangkan lah jalan malam seperti ini. Cuman kalau teman-teman ingin mempraktekkan seperti ini, usahakan teman-teman menggunakan pakaian yang tertutup, pakai jaket, dan ya minimal tidak memberatkan badan lah, menyakiti badan dengan angin malam. Karena bahaya ini kalau angin-angin subuh seperti ini, kita belum tidur malam kemudian terpapar oleh angin-angin malam, itu berbahaya untuk tubuh teman-teman. Nah, kita sudah memasuki daerah Antang ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya fokus dulu ke jalanan. Ya, sangat menyenangkan memang saat kita jalan malam. Ya, karena kita akan menemui atau melihat suasana di tengah malam. Nah, banyaklah kejadian-kejadian unik yang pernah saya alami juga teman-teman ya, termasuk melihat gerombolan orang-orang yang berniat jahat ya terhadap rumah atau orang di sekitar situ. Nah, kita juga bisa kalau berani kita bisa menegur atau berteriak. Kalau tidak, mending kita biarkan aja lah teman-teman, karena kan pasti mereka juga hanya memantau atau melihat kondisi di sekitar tempat yang mana yang akan menjadi mangsa mereka ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kita belok dulu ke kanan teman-teman. Kita ambil jalur kanan. Oke. Masih banyak bis-bis atau bus lagi, banyak truk ya teman-teman ya, karena memang mereka kalau truk-truk itu di malam hari bebas mereka teman-teman. Mereka lebih leluasa jalan tanpa kemacetan, karena kita tahu bahwasanya Makassar sendiri sudah termasuk kota metropolit atau kemacetan di mana-mana teman-teman, di mana-mana macet. Jadi kalau tidak pintar-pintar mencari jalan-jalan tikus atau jalan-jalan lorong-lorong, ya kita akan terperangkap di kemacetan jalanan. Ada ibu-ibu yang melambung saya teman-teman. Ini sepertinya lagi buru-buru mau ke toilet atau dia memang mau ke pasar dulu untuk belanja ya, karena memang kalau subuh itu biasanya banyak pasar-pasar subuh teman-teman yang beroperasi untuk mempersingkat waktu atau banyak kegiatan di pagi hari, mungkin dia ambil di waktu subuh mungkin. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini Antang memang cukup luas nih kalau di malam hari, dan jalanannya pun ya kita lihat teman-teman, walaupun sudah rata-rata aspal ya, tapi aspal juga beberapa jalan masih ada yang rusak-rusak, masih banyak juga yang lubang-lubang teman-teman. Mungkin kedepannya kalau diperbaiki lagi mungkin lebih keren lagi, karena Antang sendiri pun terkenal teman-teman dengan ya sebuah tempat pembuangan akhir. Jadi mungkin dari masyarakat di sekitar Antang ini sendiri sudah tahulah, sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu teman-teman. Merasakan bau ketika di rumah, karena mereka dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itulah kenapa
mereka yang tinggal dan sudah terbiasa dengan hal seperti itu pun tidak akan apa ya teman-teman ya, karena mau gimana lagi, karena rumah mereka memang di daerah situ. Tapi ya itulah, paling tidak ada sedikit perubahan lah yang diharapkan dari kedepannya di jalan ataupun di tempat pembuangan akhir itu. Mungkin itu urusan pemerintahan ya. Kita nggak usah campuri lah, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Perintis Kemerdekaan. Ini Jalan Antang, mungkin jalanan yang lurus seperti ini teman-teman tidak akan dapati teman-teman ketika di pagi atau siang hari, karena ini jalan cukup macet, cukup padat teman-teman. Kalau di hari jam-jam kerja, waduh teman-teman tidak akan bisa selancar ini untuk melewati jalan ini. Antang juga kan perbatasan teman-teman ya, perbatasan dengan Kabupaten Goa. Jadi ya ini mungkin jalan pintas lah, kalau kita mau lewat Alauddin bisa langsung menuju ke Goa, tapi untuk melewati jalur Antang alternatif jalan Antang ini ya sangat, kalau saya sih ini sudah terbiasa lewat di sini teman-teman, karena walaupun malam, pagi, siang biasa juga. Cuman ya itu, mungkin di daerah bawah-bawah itu sudah mulai macet kalau siang, apalagi dua arah dari jembatan menuju ke perumahan elit. Yang ke bawah ada masjid, tapi itu harus kita belok kiri di situ teman-teman, karena itu satu jalur. Nah, kita sambung ini ya, mungkin saya menyanyi aja lah teman-teman, karena memang sepi sekali ini jalanan. Jam 3 subuh nggak tahu mau ngapain. Kendaraan pun sudah mulai sepi. Ya, yang saya, bagaimana seandainya lagi jalan seperti ini teman-teman ya, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang. Itu wah, ada ini bapak Shopee Grab yang masih siaga. Mereka memang tumpuan teman-teman, mereka memang pejuang keluarga. Saya pun sebenarnya salut dengan mereka, para Grab itu ya teman-teman ya, karena mereka, tanpa mereka mungkin kita yang ingin belanja atau yang suka dengan yang malas untuk ke suatu tempat atau GoFood itu kan bisa memudahkan kita teman-teman. Ya begitulah, artinya mereka pejuang, telah membantu perekonomian. Ya apalah daya kita teman-teman. Tanpa Grab paling tidak sangat membantu sekali, khususnya ibu-ibu yang malas untuk berbelanja atau memasak karena kesibukan kantor dan lain-lain. Mereka bisa dengan mudah memesan dengan Gojek atau Grab, GoFood, memesan makanan
yang langsung datang ke rumah. Nah, ini eranya memang sudah sangat maju ya teman-teman ya, perubahan zaman. Nah, ntar lagi kita akan memasuki perintis kemerdekaan. Oh iya, tadi saya lupa teman-teman. Tadi itu sebenarnya saya habis live juga teman-teman ya, di sebuah tempat terbengkalai yang ada di kota Makassar. Cuman saya tidak saya posting lagi, tapi saya nggak nge-vlog teman-teman. Jadi mungkin lain kali nanti saya juga akan mengisi konten saya dengan konten explore juga di rumah terbengkalai atau tempat-tempat yang mengandung yang horor, ada mitos-mitosnya, itu bagus. Nanti kita masukkan juga teman-teman di sini. Saya makin kedinginan ini. Gila. Kalau teman-teman dengar itu sudah hampir masjid sudah mulai berkumandang salawatan ya teman-teman ya. Kita pulang pagi lagi nih, tapi ya nggak apa-apa lah, demi teman-teman semua kita akan gaskan. Dan nanti mungkin saya sesuai dengan request teman-teman atau ada waktu kita akan jalan malam lagi. Nah, kita akan vlog lagi, karena kalau malam terus terang teman-teman saya terkendala kamera, karena ini kamera yang saya gunakan ini adalah action cam yang kalau malam mungkin noise-nya sangat noise ya, suara pun noise, gambar apalagi, dan pencahayaannya kurang bagus bagi saya. Karena kalau siang mungkin HP pun agak bagus ya kalau digunakan, cuman ya saya menggunakan alat seadanya aja lah teman-teman. Yang penting saya bisa berjalan dan saya bisa menghibur teman-teman semua. Ya seperti itulah yang ada dulu saya gunakan. Ini pun sebenarnya tadi saya ingin menggunakan HP teman-teman, cuman karena gambarnya burik hitam sudah saya coba, jadi nggak kelihatan apa-apa. Dan menggunakan action cam ini masih mending teman-teman, masih ada pencahayaan lampu, masih bisa melihat jalanan, walaupun itu nggak terlalu jelas ya kelihatan. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Nantilah kita akan upgrade lagi dan kita coba-coba terus yang mana yang bagus. Tapi untuk saat ini mungkin saya akan explore seperti ini dulu teman-teman, berjalan dulu seiring waktu ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin karena sedikit lagi saya akan masuk ke Perintis, dan rumah saya memang kebetulan berada di daerah Perintis teman-teman ya. Mungkin saya akan menyudahi vlog saya malam ini, subuh ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua, nih ternyata masih banyak juga kendaraan di subuh hari di jam 3 lebih ini. Mereka mungkin dengan kesibukannya masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat istirahat semuanya. Jangan lupa teman-teman, jika suka dengan konten atau perjalanan seperti ini, saya minta masukannya teman-teman.
Saya minta masukannya semua dan dukungan teman-teman semua sangat berarti untuk saya. Jangan lupa berikan saya like, comment, and subscribe. Makasih teman-teman sudah hadir di perjalanan Ajapa Wajib TV. Saya mohon pamit teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.